Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan Yesus karuniakan buat setiap kita. Kita dapat mengalami dan merasakan adanya kesehatan, kekuatan, serta hikmat yang Tuhan limpahkan untuk melakukan banyak perkara di sepanjang hari ini. Dan bersama dengan Super Messenger dan Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur hari demi hari yang kami jalani. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, bahkan menuntun kami, menyediakan segala hal yang kami perlukan dalam berbagai perkara, baik itu kesulitan, pergumulan, kekecewaan, kehilangan, kedukaan. Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan sediakan buat setiap kami. Rahmat yang baru dilimpahkan buat kami. Kami dapat merasakan kesehatan, kekuatan yang Tuhan karuniakan jadi pertolongan bagi kami melakukan banyak perkara di sepanjang hari ini. Berkati kami semua Sobat Messenger yang lemah, yang terbatas. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati sehingga kami didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal 7 ayat ke-12 hingga ke-14, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan Nabi-Nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perang kita hari ini adalah hukum emas. Hukum emas. Bapak Ibu Saudara, seorang pembuat biskuit, kue kering, dia setiap hari akan menitipkan biskuit yang dia buat kepada toko sembako, di mana dia juga sering membeli bahan-bahan untuk membuat biskuit itu. Setiap hari sang bapak pembuat biskuit ini kemudian akan datang ke toko sembako itu menitipkan hasil produksinya untuk dijual di sana, dan hasilnya nanti akan ditukarkan dengan bahan-bahan yang akan dia buat untuk keesokan harinya, dan tentu ada uang hasil keuntungan yang dia peroleh. Namun kemudian didapati bahwa pemilik toko sembako ini merasa bahwa ini kuenya yang di packing 1 kilo tidak seberat 1 kilo. Sang pemilik toko sembako ini curiga, ini tidak 1 kilo ini. Ya. Kemudian dia menimbang dan betul dilihat di sana 0,8. Tidak ada 1 kilo. Maka keesokan harinya dia memanggil sang pembuat biskuit itu. Ya. Dia kemudian menegur, kamu ini loh suka menipu saya. Ini tidak ada 1 kilo. Kenapa kamu kemudian melabel 1 kilo, tetapi ketika dijual, saya menjualnya ternyata tidak ada 1 kilo. Kamu akan saya laporkan kepada polisi. Dan ternyata pemilik sembako itu sudah memanggil polisi yang hadir di situ dan katakan, nih Pak, lihat apa yang dia bawa sekarang ini. Dan kemudian
biskuit yang dibawa penjual itu ditimbang dan betul 0,8 kilo, tidak ada 1 kilo. Dan pembuat biskuit itu menjadi gemetar. Dia takut, loh saya tidak tahu kalau ternyata ini tidak 1 kilo. Saya yakin bahwa saya buat itu adalah 1 kilo. Namun kemudian pemilik toko sembako bersikeras, itu buktinya 0,8 kilo. Sang pembuat biskuit ini kemudian bercerita, sungguh saya tidak tahu. Sungguh saya tidak mengerti. Kami orang yang sederhana, kami tidak punya timbangan. Semua yang kami jual di dalam bungkus 1 kilo didasarkan dari apa yang kami beli dari toko sembako ini. Gula 1 kilo itu kemudian menjadi standar kami untuk memasukkan kue-kue ini menjadi 1 kilo. Sungguh kami tidak punya timbangan. Kami hanya mendasarkan kepada apa yang kemudian kami peroleh dari toko sembako ini. Sambil gemetar, sambil takut, namun dia mengatakan apa adanya. Sang pemilik toko sembako itu jadi terkejut. Jadi terkejut, dan akhirnya dia menyadari bahwa sebetulnya dialah yang mengambil kecurangan. Selama ini dia berjualan dengan mencuri keuntungan, dengan mengurangi timbangan-timbangan yang ada dari setiap orang yang beli di tempat dia. Jadi dia sudah memaking 1 kilo, tapi sebetulnya ada keuntungan yang diambil lebih dengan mengurangi berat yang kemudian seberat 0,8 kilo. Ketika sang pembuat biskuit itu bercerita, kemudian sang pemilik toko sembako itu menyadari, akulah yang menipu, akulah yang ambil keuntungan lebih besar dengan mengurangi timbangan-timbangan dari apa yang sudah dibeli oleh pembuat biskuit tersebut. Awalnya dia menuding orang lain itu berbuat jahat, mencuri, dan ingin orang lain berbuat jujur kepada dia. Namun ternyata pembuat kue biskuit ini ditipu oleh pemilik sembako. Ya, pemilik toko sembako itu ingin kamu tuh jujur, kamu tuh tidak menipu saya. Namun sejak awal pemilik toko sembako itu justru mengambil kecurangan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita acap kali berlaku yang sama. Kita menuntut orang lain tidak menipu kita, menuntut orang lain menghormati kita, menuntut orang lain berkata baik buat kita, menuntut orang lain untuk berlaku baik kepada kita. Namun kita kemudian hanya menuntut, namun laku hidup yang kita jalani adalah kebalikan dari apa yang menjadi tuntutan kita. Ingin orang lain jujur, namun kita menipu. Ingin orang lain menghormati kita, namun kita merendahkan orang lain. Ingin orang lain berbuat baik kepada kita, namun ketika ada orang datang kepada kita minta tolong, wah, kita punya alasan untuk menolak. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesus mengajarkan kepada setiap kita orang-orang percaya hukum emas yang tentu seringkali juga sudah kita dengar dalam kehidupan di tengah manusia sesama kita. Ada berbagai budaya juga mengajarkan yang sama, namun Yesus Kristus secara spesifik, secara jelas mengajarkan buat setiap kita, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Penekanan bahwa ini adalah pengajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita orang-orang percaya, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya kita dituntut untuk proaktif, berinisiatif terlebih dahulu untuk mengerjakannya, melakukannya kepada sesama kita.
bukan kita menuntut, bukan kita meminta, namun sebaliknya dikatakan lakukanlah terlebih dahulu. Jadi ada inisiatif. Loh Pak, tapi aku sudah berbuat baik loh, tetapi mereka tetap kemudian merugikan dan menyakiti aku. Sekali lagi, firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan lihat laku hidup orang lain. Mungkin kita dikecewakan, mungkin kita dilukai, mungkin kita dirugikan. Namun jikalau kita ingin mereka tidak lagi bertindak seperti itu, maka lakukanlah yang baik dari diri kita kepada setiap mereka. Jikalau kita ingin dihormati, ya hormatilah orang lain terlebih dahulu. Ingin bahwa orang lain itu menceritakan hal yang baik tentang diri kita, ya lakukanlah hal yang baik dalam kehidupan yang kita lakukan, jalani setiap hari. Kita tidak bisa mengontrol, mengendalikan laku hidup orang lain, perkataan orang lain, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita sendiri untuk kemudian melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan hari demi hari. Jikalau kita ingin orang lain mengampuni kesalahan kita, ya kita diajar untuk mengampuni kesalahan orang lain terlebih dahulu. Kita ingin bahwa orang lain itu ramah kepada kita, ya kita lebih dahulu berlaku ramah kepada orang lain. Maka kita dapat melihat ada orang-orang yang kemudian lebih dahulu apa? Kemudian melihat, menuntut orang lain, ya, menilai orang lain. Oh, kelakuannya seperti ini kepada saya. Namun kita lupa mengoreksi bagaimana hidup kita terlebih dahulu menyaksikan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita kerjakan. Apakah kita sudah setia? Seringkali yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita lebih banyak menuntut orang lain untuk berlaku A, B, C, D kepada kita, daripada kemudian kita memotivasi diri untuk kemudian berinisiatif terlebih dahulu melakukannya kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, karena itu mari kita koreksi dan periksa diri kita. Apakah dalam hidup yang kita jalani sekarang ini, kita lebih banyak menuntut orang lain berlaku A, B, C, D kepada kita? Kita kemudian memperkatakan perbuatan orang lain yang merugikan, melukai, mengecewakan kita. Namun kita lupa apakah kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita. Jikalau engkau ingin orang lain menghormati dirimu, maka engkau harus terlebih dahulu hormati orang lain. Jikalau engkau ingin orang lain berbuat baik kepadamu, maka engkau harus berbuat baik terlebih dahulu kepada sesamamu. Jikalau engkau tidak ingin dirugikan oleh orang lain, maka engkau harus terlebih dahulu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada setiap orang yang ada di sekitarmu. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan. Yesus mengajarkan buat setiap kita untuk segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar ketika kami hidup di tengah sesama, acap kali kami menuntut orang lain berbuat segala sesuatu seperti yang kami harapkan, seperti yang kami minta, seperti yang kami kehendaki. Kami lupa untuk hukum emas yang Tuhan ajarkan buat kami, yaitu agar kami terlebih dahulu melakukan segala sesuatu yang orang lain kami kehendaki melakukannya bagi diri kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
Ajar kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini, hukum emas ini yang ada dalam kehidupan bersama sesama. Kami mau apa yang orang lain kami kehendaki lakukan kepada diri kami. Kami terlebih dahulu untuk melakukannya kepada mereka. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari ini segala aktivitas kami, baik dalam rumah tangga kami, di gereja, di sekolah, di kampus, di kantor, di tempat kami membuka usaha. Sungguh Tuhan Yesus akan membuat berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan dalam khidmat Tuhan. Karuniakan keselamatan dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami, Sobat Messenger, kami yang sakit dalam kelemahan tubuh fisik kami karena usia yang lanjut. Tuhan, jamah tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan sembuhkan, pulihkan kami. Berdoa bagi kami yang berduka, Tuhan karuniakan satu penghiburan dalam kesedihan kami. Karuniakan damai sejahtera bagi kami yang khawatir dan takut akan hari depan yang kami jalani, yang penuh dengan ketidakpastian. Kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Karuniakan hikmat jalan keluar dan berbagai pergumulan, kesulitan, penderitaan yang kami alami. Ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya, sehingga Tuhan akan tambahkan kebaikan dalam kehidupan yang kami jalani penuh pergumulan ini. Berdoa ya Tuhan untuk setiap sekolah tinggi teologi, seminari yang ada sebagai kepanjangan alat Tuhan, tangan Tuhan untuk memperlengkapi, mengajar, mendidik, membentuk anak-anak Tuhan yang Kau panggil sebagai hamba Tuhan penuh waktu, yang diutus melayani, menggembalakan, membina umat Tuhan di seluruh wilayah di Indonesia ini. Berkati STT yang ada, Tuhan yang pakai mereka dengan dasar kebenaran firman Tuhan, Alkitab, di dalam pembelajaran, di dalam kehidupan hari demi hari, bahkan teladan serupa Kristus terus dapat diberikan dalam laku hidup hari demi hari. Berkati para dosen, pengajar, berikan hikmat, berikan pertolongan, kasih kesabaran, sehingga kebenaran firman Tuhan, pengetahuan, keterampilan, dan juga pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Gembala, bahkan mereka boleh menjadi teladan bagi setiap anak-anak Tuhan. Berkati untuk kebutuhan di dalam operasional sekolah tinggi teologi yang ada, Tuhan gerakkan hati gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya untuk mendukung pelayanan ini, bahkan punya jejaring yang kuat, sehingga setiap mereka yang sudah dididik, dibina, diajar, dapat melayani di gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan dengan baik, dengan setia, dengan benar. Berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kau berkati negara kami yang majemuk ini, yang beragam baik dalam budaya, bahasa, kepercayaan. Senantiasa Tuhan Yesus yang akan memberikan pertolongan, pakai tokoh-tokoh masyarakat untuk dengan hikmat Tuhan dan kasih dapat membangun hidup saling menghargai, saling menghormati, toleransi, dan punya penghargaan yang tinggi satu dengan yang lain di tengah keberagaman yang ada. Curahkan kedamaian, sejahtera di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Pakai gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya untuk dapat melayankan kasih Kristus,
membawa damai melalui berbagai perbuatan baik yang dilakukan, sehingga jadi berkat bagi banyak jiwa dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan Roh Kudus, senantiasa melimpah dengan kehidupan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, super messenger hukum emas, Yesus mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena itu, marilah kita selalu berinisiatif terlebih dahulu untuk melayankan kasih Kristus, untuk membawa damai melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga mereka boleh melihat dan melakukan apa yang sudah kita teladankan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.